Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Syafitri dengan NIM R1C1230007. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas tambang umum dengan judul Sistem Penyaliran Tambang, di mana sebelum kita masuk ke penyaliran tambang kita perlu mengetahui apa itu sistem penyaliran tambang. Sistem penyaliran tambang adalah suatu metode yang dilakukan untuk mencegah masuknya aliran air ke dalam lubang bukaan tambang atau menyalurkan air tersebut dengan tujuan yaitu menjaga area kerja tetap kering, meningkatkan keselamatan pekerjaan tambang, mencegah longsoran akibat air berlebih, melindungi peralatan tambang dari kerusakan, dan mencegah kestabilan lereng tambang. Kemudian ada beberapa sumber air yang masuk ke dalam tambang, di mana air itu yang pertama itu air hujan yang langsung masuk ke area tambang, yang kedua air tanah yang keluar dari celah batuan, yang ketiga air permukaan dari sungai atau lingkungan sekitar. Yang keempat itu ada air yang terjebak dalam lapisan batuan, di mana semua sumber ini harus dikontrol agar tidak mengganggu operasi tambang itu sendiri. Bisa dilihat pada gambar kanan saya, gambar di sisi kanan itu ada gambar yang menunjukkan berbagai sumber air yang masuk ke area tambang itu sendiri. Kemudian kita masuk ke metode pengendalian dan pencegahan penyaliran tambang, di mana yang pertama itu pengendaliannya itu ada dua cara, yaitu membuat SAM di dalam front tambang atau pit, membuat paritan, dan visi pencegahannya itu ada metode Siemens, metode elektroosmosis, dan metode kombinasi dengan lubang bukaan tanah. Yang pertama itu kita bahas dulu tentang metode pengendalian penyaliran tambang. Metode pengendalian sistem penyaliran tambang itu ada dua, yaitu membuat SAM di dalam front tambang atau pit, di mana sistem ini diterapkan untuk membuang air tambang dari lokasi kerja. Air tambang dikumpulkan pada sumuran atau SAM, kemudian dipompa keluar. Pemasangan jumlah pompa tergantung pada kedalaman pengendalian dengan kapasitas pompa menyesuaikan debit air yang masuk ke dalam lokasi penambangan. Seperti pada gambar di kanan. Yang di atas itu adalah sumuran atau SAM. Kemudian yang kedua itu ada membuat paritan, di mana pembuatan parit ini sangat ideal diterapkan pada tambang terbuka, open cast atau quarry. Parit dibuat berawal dari sumber mata air atau air limpasan menuju kolam penampung langsung ke sungai atau diarahkan ke selokan atau riol, yang seperti pada gambar itu pembuatan parit. Kemudian kita masuk ke metode pencegahan penyaliran tambang ini. Pencegahan penyaliran tambang ini itu ada metode Siemens. Pada setiap jenjang dari kegiatan penambangan dipasang pipa ukuran 8 inci di setiap pipa tersebut. Pada bagian ujung bawah diberi lubang-lubang. Pipa yang berlubang ini berhubungan dengan air tanah, sehingga di pipa bagian bawah akan terkumpul air yang selanjutnya dipompa ke atas secara seri dan selanjutnya dibuang. Seperti pada gambar di bawah ini, itu adalah sketsa dari metode Siemens yang seperti pipa-pipa itu. Kemudian ada metode elektroosmosis, di mana lapisan tanah terdiri dari tanah lempung, maka pemompaan sangat sulit diterapkan karena adanya efek kapilaritas yang disebabkan oleh sifat dari tanah lempung itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlakukan cara elektroosmosis. Pada metode ini digunakan batang anoda serta katoda. Bila elemen-elemen ini dialiri listrik, maka air pori yang terkandung dalam batuan akan mengalir menuju katoda atau lubang sumur yang kemudian berkumpul dan dipompa keluar.
Kemudian ada metode kombinasi dengan lubang bukaan bawah tanah, di mana dilakukan dengan membuat lubang bukaan mendatar di dalam tanah guna menampung aliran air dari permukaan. Beberapa lubang sumur dibuat untuk menyalurkan air permukaan ke dalaman terowongan bawah tanah tersebut. Cara ini cukup efektif karena air akan mengalir sendiri akibat pengaruh gravitasi sehingga tidak memerlukan pompa. Bisa dilihat pada gambar sisi kanan itu adalah metode kombinasi dengan lubang bukaan bawah tanah. Baik, sekian terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.